Jadi pemuda ini bertanya ke Dr. Muhammad Imarah, kata beliau, "Wahai dokter, saya lihat Anda ini semangat sekali mengajak kita untuk kembali menegakkan syariat. Apakah Anda ini mau kita hidup kembali ke zaman terbelakang? Apakah Anda ingin membawa kita kembali ke belakang, menjadi umat yang terbelakang, tertinggal?" Maka dengan elegan, beliau santai, tidak terbawa emosi, beliau jawab, "Wahai tuan pemuda, ke belakang yang mana yang Anda maksud?" katanya. Apakah ke 1 abad lalu ketika Turki menguasai 2/3 dunia, atau ke belakang di masa lalu saat Alexandria, Mesir itu menjadi tempat penampungan orang-orang Eropa yang kelaparan. Ngopi bareng teman sebangku, podcast seru para guru, cerita asik bikin rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi bareng kita di podcast para guru. Ya, masih bersama Kang Fursan di lanjutan episode. Kalau episode sebelumnya kita ngebahas tentang guru, kali ini karena tamunya juga luar biasa, ya, yes. Kang Fursan, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, coba biasa di luar nonton di atas ya, di kiri di kanan ya, gak tahu lah nanti di editing, nanti nonton di video sebelum ini. Teman-teman bisa nonton, jangan lupa di like dan share dan juga subscribe. Dan kali ini langsung saja ya, saya pengen nanyain sebenarnya dari pertemuan sebelumnya ya, dari episode sebelumnya, bahwa saya merasa bahwa baik pendidikan, baik ekonomi, segala macam, Islam itu punya solusi, punya jawaban atas problematika yang terjadi. Kalau kita lihat hari ini, kita lihat juga di Detik bahwa orang juga mulai aware, mulai peduli bahwa ada orang-orang yang setuju bahwa ya Islam memang jadi solusi bagi kehidupan. Syariat Islam jadi salah satu yang memang menyelesaikan problematika kehidupan. Nah, antum bagaimana pendapat antum? Apakah memang Islam itu bisa jadi pemecah problematika kita hari ini atau bagaimana? Ya, pertama-tama ana mau sampaikan bahwasannya penerimaan terhadap hukum syariat, hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, itu hukumnya wajib. Semua orang wajib menerima. Apa konsekuensinya kalau menolak? Maka ana kutip satu ayat Al-Quran, kata Allah Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Ada kata din di situ yang biasanya diterjemahkan sebagai agama ya. Jadi kalau diterjemahkan sebagai agama, maka siapapun yang mencari-cari solusi agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima keislamannya. Tapi ana perlu sebutkan bahwa mengartikan din sebagai agama itu adalah pembonsaian. Karena kalau kita sebut din artinya agama, maka agama itu adanya hanya di masjid. Gitu, orang-orang akan mengatakan demikian. Padahal din itu maknanya lebih luas daripada agama. Maka ada satu ayat di surat Yusuf, ketika saudara-saudara Yusuf itu, Nabi Yusuf alaihissalam ditangkap saudaranya, ya Bunyamin ditangkap. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, silahkan putuskan sesuai dengan hukummu. Ya, itu kalimatnya di situ di Al-Quran din. Ya, intinya silahkan selesaikan masalah Bunyamin ini bidinil malik, dengan hukumnya raja. Ya. Itulah berarti lebih tepat din itu dimaknai sebagai hukum, prinsip hidup, ideologi. Ya, bukan hanya agama. Maka kita terjemahkan kembali ke ayat tadi, artinya barang siapa yang menghendaki prinsip hidup, cara hidup, hukum selain dari hukum Islam, maka tidak akan diterima kebaikan yang dia lakukan, tidak diterima keislaman yang dia ikrarkan gitu. Kemudian ada ayat lain yang Allah turunkan berturut-turut, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Di ayat lain faulaika humul fasiqun, di ayat lain faulaika humul kafirun. Redaksinya sama semua. Itu konsekuensi dari menolak hukum Islam.
Dia bisa jadi orang yang zalim, bisa jadi orang yang fasik, bisa jadi orang yang kafir sesuai dengan tingkat pengingkarannya dia. Ya, yang kita pahami juga bahwa Islam itu bukan cuma sebatas agama ritual semata, tapi dia adalah ideologi. Bahkan saya pernah baca buku The Way of Life, jalan hidup gitu. Ya, Anda baru dengar. Iya, saya punya buku Islam Ideologi and The Way of Life, Afzalur Rahman, yang nulisnya dari mahasiswa di Inggris gitu. Ya, dikatakan bahwa Islam itu sebagai jalan hidup dan juga sebagai sebuah ideologi. Ideologi artinya kan dia merupakan landasan hidup, pandangan hidup yang dia memiliki aturan dan ada fikroh, ada thoriqoh, ada pemikiran, ada ide-ide yang dituangkan. Islam kan punya berbagai konsep kehidupan dan ada thoriqoh, ada cara menjalankan kehidupannya. Nah, pandangan antum sendiri, apakah masa depan dunia ini kelak akan kemudian kembali membuat Islam bangkit atau bagaimana gitu ya? Ya, pertama-tama Islam berjaya itu adalah janjinya Allah Ta'ala ya. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka ayo kita sama-sama song-song janji Allah Ta'ala ini. Bagaimanapun kondisi dunia sekarang, tapi Allah sudah berjanji, maka kita imani, kita beriman. Siapa yang bisa kita percaya janjinya? Lebih daripada Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala itu yang paling bisa dipercaya janjinya. Maka ayo kita ambil bagian sama-sama. Karena kita orang-orang yang beriman, kita berlomba-lomba lah ambil bagian. Artinya, akhil karim ya, teman-teman sekalian, Islam itu tanpa kita pun itu pasti akan berjaya. Itu janji Allah Ta'ala. Tapi kita tanpa Islam, kita akan binasa ya. Jadi bukan Islam yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh Islam. Kita yang memerlukan Islam. Masya Allah. Jadi memang tadi salah satu hari ini yang kemudian masyarakat harus pahami bahwa Islam itu adalah sebagai aturan kehidupan. Dia solusi. Dia nggak cuma ngurusin ibadah, ngurusin sholat, tapi dia juga ngurusin berbagai hal. Ekonomi kan ada ekonomi Islam. Betul. Pendidikan ada pendidikan Islam gitu, dan juga kemudian berpolitik ada dengan politik Islam dan sebagainya. Yang nanti pada outputnya adalah bisa membawa Islam dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang bangkit ya. Dan itu sudah janji Allah yang tadi Allah Ta'ala sampaikan. Masya Allah. Jadi anak bukan meramal, tapi anak menegaskan, mengingatkan kembali bahwa ini janji Allah Ta'ala ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih nih ya. Sama-sama. Juta berapa menit ini? Udah berapa menit? Dan Anda sebetulnya mau sampaikan apakah ada bukti, sampaikan aja, ini masih 7 menit kita ya. Apakah ada bukti bahwa Islam itu betul-betul solusi dari kehidupan? Nah, Anda mau sampaikan lewat satu kisah yang terjadi nyata, kisah nyata di Mesir. Ada seorang ilmuwan namanya Dr. Muhammad Imarah. Dr. Muhammad Imarah, asal Mesir. Beliau itu pernah mengisi satu seminar tentang syariat. Beliau memang seorang yang betul-betul semangat untuk menghidupkan kembali syariat, khususnya di negeri Mesir. Nah, kemudian di satu seminar ada pemuda yang bertanya ke beliau. Pertanyaannya sebetulnya disampaikan dengan nada mengejek, merendahkan. Jadi pemuda ini bertanya ke Dr. Muhammad Imarah, kata beliau, "Wahai dokter, saya lihat Anda ini semangat sekali mengajak kita untuk kembali menegakkan syariat. Apakah Anda ini mau kita hidup kembali ke zaman terbelakang? Apakah Anda ingin membawa kita kembali ke belakang, menjadi umat yang terbelakang, tertinggal?" Maka dengan elegan, beliau santai, tidak terbawa emosi, beliau jawab, "Wahai Tuan pemuda, ke belakang yang mana yang Anda maksud?" katanya. Apakah ke 1 abad lalu ketika Turki menguasai 2/3 dunia, atau ke belakang di masa lalu saat Alexandria, Mesir itu menjadi tempat penampungan orang-orang Eropa yang kelaparan, atau ke belakang beberapa abad lalu ketika Kairo di Mesir dinobatkan sebagai kota terindah di dunia, atau jauh ke masa lalu di masa Harun ar-Rasyid ketika Harun ar-Rasyid sebagai penguasa umat muslim menulis surat kepada Nakfur. Nakfur itu salah satu pimpinan wilayah orang Romawi. Isi suratnya adalah kepada Nakfur, anjingnya Romawi. Sangat punya kemuliaan di hadapan musuh-musuhnya.
bahkan berani merendahkan musuh-musuhnya. Di mana hari ini ada pemimpin negeri Muslim yang berani menyurati lawan politiknya dengan Zionis. sedemikian dengan sedemikian mulia, agung. Atau apakah Anda ingin mundur jauh ke belakang lagi ke masa Sayyidina Umar ketika banyak negeri-negeri dibebaskan dari cengkraman dua imperium yang paling besar di dunia saat itu, Romawi dan Persia. Maka ke belakang mana yang Anda maksud Tuan? Maka tolong jelaskan. Artinya dengan membeberkan fakta sejarah yang demikian, artinya Dr. Muhammad Imarah itu menyampaikan bahwasannya ini loh keadaan Muslim ketika mereka berpegang teguh kepada agama mereka, Al-Quran dan Sunnah. Ternyata tidak seperti yang dituduhkan. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu justru membawa kita kepada kejayaan, bukan kehidupan yang kuno yang tertinggal. Betul. Nah, akhirnya terbantah. Luar biasa, pemirsa ya, karena memang yang kita yakini bahwa Islam itu kan agama yang diturunkan dari Rabb, Tuhan semesta alam ya, Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Dan kita sebagai seorang muslim wajib meyakini itu, dan tentu dia tidak akan salah gitu. Betul. Dan tadi dia Islam itu nggak cuman sebagai ritual saja, dia dustur wa qanun. Dia adalah undang-undang dan juga kemudian konstitusi yang dia akan terasa rahmatan lil alaminnya. Betul. Kalau dia diterapkan secara sempurna. Sekarang tidak terasa rahmatan lil alaminnya karena tidak diterapkan sempurna. Rahmat seluruh alamin dia akan terasa kalau syaratnya satu, diterapkan secara sempurna di dalam kehidupan baru. Karena nggak boleh kan kita setengah-setengah gitu menerapkan. Ya seperti itu. Teman-teman, terima kasih Kang Fursan di episode kali ini. Banyak makna yang bisa kita ambil, dan mungkin 2 episode ini jadi pertemuan kita yang luar biasa bersama Kang Fursan. Kalau saya manggil Kang Fursan walaupun kayaknya enggak masalah. Lebih dekat, lebih akrab. Kebetulan teman sejawat di futsal, olahraga. Olahraga. Jadi emang Anda juga lebih seneng dipanggil gitu, lebih mungkin akrab. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelah off kamera jauh lebih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita jawab. Ya, bersama Ustadz Fursan. Nanti ada insya Allah mudah-mudahan ada mungkin ya. Ada Terima yang bisa kasih Anda berikan Ustadz. faedah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.